Kamulan selaku abdi dalam pelayan dan penjaga Kristi yang ada ring kauten jagat Medang Kamulan ring pura penadang luhur Medang Kamulan. Dan Romo asli dari putra daerah Bali sama dengan Semat Bangsa Sami saking Singaraja, Desa Bubuk Tambahan. Dan Romo meninggalkan Desa Bubuk Tambahan tahun 92 untuk mencari akabri. Ya lulus, Romo dinas di Angkatan Laut, di Marinir, sampai sekarang di Surabaya. Dan Romo masih aktif di Angkatan Laut di Marinir. Pensiun 4 tahun lagi. Ya. Mudah-mudahan di sela-sela Romo sebagai abdi negara dan juga abdi umat maupun masyarakat yang ada di seluruh Nusantara. Sedangkan Romo istri asli dari Jawa Tengah, dari Karanganyar, Candi Ceto, lereng Gunung Lawu. Pernah dengar cerita lereng Gunung Lawu? Nabi juga. Nabi Brahma Kumbara, Saur Sepuh ya. Ya ini titisan mandiri ya. Romo kebagian satu nggak ada lagi. Ya karena itu kalau Romo masa kecil-kecil seneng kali dengerin radio Saur Sepuh sampai rebutan sama ibu radio itu. Betul nggak kira? Zaman kita dibilang radio tapi di gedung teater Singaraja paling bagus di Suro Bali itu ya. Ya sekarang nggak ada gedungnya ada. Itu sampai nonton Saur Sepuh. Senggara dipertemukan tidak pacaran ya. Dia kalau orang sih mantan pacar kan, nah Romo tidak pernah pacaran, dikenal langsung dilamar. Langsung kalau pacaran nggak jadi mungkin jauh kali apelnya nanti lereng Gunung Lawu lagi kan, dari sini jauh apelnya. Ini karena jodoh itu tidak ada yang bisa menentukan. Dalam seluruh tugas karma-karma yang terdahulu kita melaksanakan sebagai penerusnya leluhur kita ini, kewajiban kita yang akan dilaksanakan. Ada maupun tidak nyangka ada di pura ini. Karena tentara yang itu enggak masih berpangkat mayor, masih kenceng-kencengnya dari akabri ya tidak amat lah ya. Jadinya pasti ingin jadi jenderal, ingin jadi segalanya. Tapi inilah hebatnya leluhur. Kenapa Romo harus ke tempat ini? Yang memilih tempat ini bukan karena pribadi, mungkin tanggung jawab leluhur itu. Memang kalau kita pikir tidak mampu kayaknya. Kalau dipikir-pikir tidak mampu, tapi kalau dijalani dengan senang hati, ikhlas, memang goncangan di zaman kali kan luar biasa. Saya harus paham itu, tidak menyalahkan yang lain, tidak menyalahkan siapa-siapa, maupun dibully, udah hanya mereka. Tidak usah didengerin, yang penting kita selalu jalan dharma ya. Karena manusia tempatnya salah juga harus paham itu ya. Kita semua serba keterbatasan sehingga kita harus mulai ya memahami siapapun yang pro kontra dari jalannya. Penting kita tetap di jalan dharma. Jadi salah satunya Romo, kenapa fotonya Romo ada di belakang itu? Ini ada kisahnya nih. 3 lukisannya ada kisahnya sangat luar biasa. Pertama, wujud fotonya Romo sendiri di sini ya. Sendiri di sini nama itu sebagai satpamnya Pura Medang Kamulan. Romo duduk di depan pura gitu. Nah, bukan menunjukkan Romo itu siapa tidak, menggambarkan awal mulanya berdirinya Medang Kamulan. Romo duduk di depan pura sebagai satpamnya Pura Medang Kamulan. Baru datanglah yang Ismoyo. Nah Ismoyo kenapa arahnya selatan? Karena di gunung. Ya ada gunung Isan semua. Gunung Arjuna, Gunung Penanggungan, semua posisinya di situ. Kalau pagi melihat gunung-gunung semua di situ posisinya. Yang di Jawa Timur yang dekat dengan Gunung Arjuna dan Penanggungan. Nah, setelah beliau lahir dengan segala bentuk tradisinya beliau sendirian, Romo baru taksunya Romo istri berisi dengan Mahibu Kanjeng Ratu Samudro. Kenapa Romo nanti berarti kidul bukan itu ya. Nama Ibu Kanjeng Ratu Samudro. Karena kita bicara percikan sinar suci, biar dari salah artikan nantinya ya. Kalau kidul itu ya bisa-bisa salah arti ya. Kita di Bali nggak bisa menerima. Tapi Ratu Samudro merupakan percikan sinar suci dari Sri Laksmi sendiri, bukan Dewi Kesejahteraan. Nah beliau tempatnya di udara, saktinya Dewa Wisnu ya. Dan posisinya di udara. Nah bersamalah datang ke Pura Medang Kamulan sehingga Romo harus menyambut di depan pura. Inilah arti di dalam lukisan ini.
semoga berkenan ya makna daripada Hadi Madang selalu menghormati etika tentang keberadaan bobolan ibu. Kita hidup itu tidak bisa meninggalkan hal yang begitu luar biasa, makna namanya bobolan ibu ini sumber dari kelahiran kita. Sehingga sebelum puji wali kita wajib atau tuning kepada romolan ibu. Siapa romolan ibu Nusantara? Ada Ismoyo sama Ratu Samudra. Bukan siapa-siapa, karena tokoh inilah semua agama mengenal, baik Islam, baik Kristen, Buddha, Konghucu, orang Nusantara kenal di Yesus. Nah, itulah menjadi tokoh kita sebagai juru kuncinya tanah Nusantara. Sehingga selama tertuning baru kita mulai nancep hari nama tertuning dan bola-bola di sini. Itu cara menghormati sebagai simbol orang tua. Ya. Nah, itu cerita kisah tentang lukisan yang ada di sini biar tidak ada timbul pertanyaan. Makanya Romo paling tidak suka orang mengkultuskan diri sendiri. Kita masih bentuk manusia, masih dilahirkan dari orang tua. Seyoganya kita berlaku seperti manusia, jangan seperti dewa. Ya. Ampura banget, kadang-kadang pintar sedikit harus seperti dewa, ya. Kadang lebih dari leluhur dewa, waduh, ya, nggak apa-apa lah. Itu jalan karmanya mereka yang kita paham, jangan seperti itu, ya kan? Harus patuh pada ayat guru WCC, ya kan? Pada mahal guru, penuntun, apa semuanya, belajar seperti itu, ya. Itu perkenalan yang bisa Romo sampaikan, dan Romo Abiseka Rimpur Besake, Rimpur Batu Mari 2016 sama pituduh dari yang leluhur Batu Mari. Yang kenapa Romo pakai baju hitam ini? Karena Romo lahir di Bali, tahu persis apa namanya desa Kalepati, apa namanya desa Ngawocari. Jangan hanya sebatas jargon manten, tak mampu melaksana, betul nggak? Hormati desa Kalepati, ternyata pura-pura Jawa, Jawa dibalisasi, kan emang bahasanya bersejuk sekali, damai sekali, membantu sekali, tapi ada istiadat di Jawa dirubah. Tapi kalau itu pura Bali, misalnya Rantan Bali, di Perak, di Jakarta, semua orang Bali tidak masalah, karena semuanya penghuninya orang Bali. Nah, kantong-kantong Jawa telah terjadi sekarang ini udah tidak punya Jawanya lagi. Ya, kenapa pakemnya bisa makan, bajunya pemangku harus putih, nah itu yang terjadi selama ini, jelaskan nantinya. Mudah-mudahan ke depannya kita bersinergi, masing-masing saudara kita, ya dua haji, biang sebagai penuntut umat ini, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan kesehatannya, yaitu ya bakti yang lelang itu tidak akan pernah terlupakan, ya. Baik, kita aja perkenalan yang bisa Romo sampaikan. Setelah ini nanti Dua Haji bisa menyampaikan perkenalan umum, ya. Nanti gimana sampai ke tempat ini, ya. Setelah itu nanti yang namanya boleh, baru Romo istri nantinya akan memberikan sebuah tembang lagu yang namanya Lahir Hindu Mati Pun Hindu. Sedikit tentang dari mana kita lahir, apa kita laksanakan sekarang, kemana kita akan kembali. Ini diskusi namanya tukar pikiran, ini tidak menggurui siapa-siapa. Ini isinya medang kamu nanti rumah sejarah. Tapi kenapa kan tidak ada batas waktu kan? Itu Haji ternyata kan fokus memberikan Astung, tapi sudah ini belum lapar belum ya? Belum kan? Masih kuat ya? Nah, Astung kan. Aduh, udah kelihatan angkat tangan. Romo, ini sudah waktunya. Yes, langsung ya kan? Kita istirahat. Ya. Sekarang untuk waktu Romo silakan Haji. Mungkin bisa memberikan sepatah dua kata untuk kegiatan hari ini. Miring itu Haji. Ini matusuk sama Romo ya, sama Romo istri ya. Ratu Haji barusan datang ke sini, baru datang naik di tangga, salaman sama Romo. Yang Ratu Haji cari dulu apa? Anjing Batu Selatan. Saya Ratu Haji sering berkomunikasi dengan beliau, ya. Kemudian dia juga kaget kok bisa kesini katanya. Nah, kemudian tadi matur, lalu Pak Haji datang ke gambar yang
itu juga sering banyak berkomunikasi ya dengan beliau ya. Karena sejarahnya ada dekat dengan leluhur kami Sang Yang Hastapatu ya. Nah, jadi gimana ya? Seperti apa gitu ya, dulu sering kami berkomunikasi. Nah itulah makanya wajib datang langsung emas sama beliau di sini. Kamu lihat saya tadi. Nah, nah itu ya, biar kalian tahu, orang spiritual itu tidak perlu fanatik. Ya, apa yang Ratu Haji ajarkan di ashram, lihat Ratu Haji. Lihat ada orang yang punya kemampuan hebat. Ya. Enggak kan? Jalan aja dituntut, ya. Kenapa dituntut? Ya, karena mata kanan tadi itu retinanya lubang, ya. Dan sini juga kurang bagus. Itulah sedikit Ratu Haji biar tahu kenapa Ratu Haji selalu dituntun, berjalannya dituntun ya semua tujuannya. Selalu awas pak. Tapi kalau Ratu Haji ini jam lebih terang katanya. Tapi itu Ratu nggak pernah lakukan, biar nggak melanggar apa yang Tuhan berikan. Itu aja dari Ratu Haji ya, dan kalian lebih tahu tentang Ratu Haji. Walaupun sekian ada 15 tahun ikut Ratu Haji, ada yang 10 tahun. Banyak yang nggak pernah tahu bagaimana Ratu Haji sebenarnya. Ya, kecuali yang beberapa orang yang setiap pernah lepas dari Ratu Haji itu Kak Liong, Dewoktu itu banyak tahu tentang bagaimana perjalanan spiritual Ratu Haji. Itu aja ngomongnya biar tidak terlalu lama. Ini maaf nih kan. Om Swastiastu. Romo pertama-tama Titian selaku ketua yayasan matur suksuma pilih banget karena begitu luar biasa sambutannya. Sampun wonten pesaksi tadi sampun wedang malih jebosan malih dan surut-surut jadi lunas. Titian adalah istri beliau, istri Ratu Haji. Kemudian kami berdua nikah ngayang sejak kami bertemu, tetapi masih mencari jati diri, tangkil kesana kemari begitulah sejarahnya. Sampai akhirnya kami diizinkan oleh beliau patah sekali Romo dalam pelayanan umat. Nah, izin kalau boleh cerita sedikit kenapa akhirnya kami sampai di sini. Dan beberapa kali dapat kontak melalui WA ataupun telepon seperti sangat-sangat dekat sekali. Satu yang Tiang pikirkan ketika Tiang mengawali matur sareng Romo itu seperti ada satu hubungan yang sudah lama sekali rasanya gitu, keakraban itu ya seperti ada ikatan begitu. Kemudian ketika tadi masuk di sini yang perhatikan sama seperti Ratu Haji mengatakan ada Sugre Bunda Kanjeng Ratu, taler beliau di mana kedua gambar ini juga ada yang di Sarang Suci, dan sampai sekarang itu buat yang pribadi adalah beliau pengganti ayah dan ibu. Iya, gitu. Ya, nah kemudian apa yang ajarkan kepada para praktisi juga tidak terlepas dari apa yang Romo tadi sampaikan, bahwa kita ini tidak bisa melepaskan diri dari hubungan antara ayah dan ibu sebagai cikal bakal kita. Maju atau mundurnya apa yang kita lakukan dalam perjalanan spiritual kita masing-masing memang berakar dari beliau. Kalau beliau sudah merestui, apapun bisa terjadi, seperti simsalabim. Tetapi ketika kita mulai menjauh dari beliau, sejauh manapun kita mengejar untuk sesuatu itu, beliau belum mengizinkan atau kita melupakan beliau, ya pasti ada saja halangannya. Nah, kehadiran kami pada hari ini pun mungkin sudah seizin beliau, karena yang tadinya bahasa boleh dikata yuk
kita tangkil ke sana yuk, apa bisa ya. Tetapi apa yang kita katakan tadi itu mungkin alam semesta sampun menjawab Romo istri, Romo lanang, sehingga responnya luar biasa. Dan ampura ya Bapak Ibu, Tubiang yang meminta untuk membatasi, karena itulah kita menghandle banyak orang itu pasti besar tanggung jawabnya. Ini makanya kemarin-kemarin ada yang boleh dikata pekrimi, kenapa saya nggak diajak ikut, apa nggak boleh dan lain sebagainya. Ada alasan di mana satu, di dalam perjalanan spiritual itu Tubiang terpaksa sedikit galak dengan aturan, bukannya bagaimana, karena perjalanan itu tidak boleh ada kata-kata umpatan, ada kata marah, ya. Biar benar-benar apa yang kita lakukan itu jauh dari emosi. Karena tetua kita apa? Ning, kan gitu nih. Kita ingin semuanya diperlancar, makanya harus berani untuk yang membatasi itu. Mudah-mudahan Astungkare ketika kita nanti sembahyang, sujud, ring ide Betara sami saling ligau-ligedeki, siapa tahu diizinkan lagi, nih, dianugerahkan lagi kesehatan, panjang umur. Untuk berikutnya kita dapat kembali bertemu dengan Romo lanang maupun istri kembali, kan begitu Bapak Ibu ya. Dan beliau pasti akan memberikan kita kesempatan lagi ya. Nah di kemanten. Nah untuk nama asli Ratu Aji adalah Ida Bagus Dalem Argowane, sedangkan tiang sendiri anak agung Sri Rezeki. Nah menikah perkenalan tiang yang singkat, Romo lanang dan istri, Romo sepuh. Ya, napi pun pemarginya Raina mangkin, tiang matur sarang ide mekekali mangde sapu napi patut nih kita menas pemargi sami rahayu, mangde side sangkanen ledang, Romo sepuh riki sarang Romo istri memberikan kita apa istilahnya pembuka jalan ya untuk yang terbaik bagi kami pribadi, lepas pribadi maupun nanti untuk beliau punya anak-anak. Ini semua kesempatan ini. Jadi matur suksma Romo Sepuh waktu yang diberikan Tuaji dan juga Tubiang yang sampun menyampaikan bagaimana perjalanan bisa sampai ke Medan Kemulan dan juga perkenalannya. Sebelumnya terimalah salam panganjali umat. Om Swastiastu. Om Agnamastu Namasidam. Om Sidirastu Astu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Romo Sepuh Satya Buana Medan Kemulan yang sudah disucikan, Tuaji, Tubiang yang sangat Bunda muliakan, para pinanite lanang istri yang sudah disucikan, semeton sareng sami yang sangat-sangat Bunda cintai, kasih dan banggakan. Selamat datang di bumi luhur Medan Kemulan yang merupakan pusat leluhur Nusantara, bahkan jagat raya ini. Anugerah luar biasa pada siang hari ini kita dipertemukan di Pendopo Agung Jenggolo Pura Penataran Luhur Medan Kemulan. Selamat untuk Tuaji, Tu Ibu dan semeton sareng sami. Seperti yang Bunda Sepuh sempat sampaikan pada saat Pujo Wali berada di Pendopo Agung ini, karena Pendopo Agung ini baru diresmikan pada tanggal 1 Februari bertepatan dengan upacara Pujo Wali Pura Medan Kemulan. Dan Bunda sempat menyampaikan di sini Sugri Pakulun yang tumenggung yang malinggih wonten ing Pendopo Jenggolo Agung menyampaikan siapapun umat yang datang pertama kali
di Pendopo Agung Jenggolo ini adalah sangat-sangat termuliakan. Karena niki pertama kali perdana Simo Kramo Agung di Pendopo Agung ini setelah diresmikan, karena baru selesai. Jadi luar biasa, sampun semesta yang memberikan jalan. Tentunya seperti yang disampaikan Tubiang tadi, mungkin yang ikut sebetulnya yang ingin ikut banyak. Tetapi kenapa hari ini harus sebanyak ini saja yang diizinkan ikut? Bukan yang lain tidak baik. Di antara yang baik wonten yang terbaik. Karena kenapa? Sesuai dengan perjanjian waktu yang sudah ditentukan, manusia itu hanya meneruskan kembali perjalanan kehidupan terdahulu yang belum terselesaikan. Menunggu waktu manten nih kan. Jadi bagi yang belum sampai di Medang Kemulan, tetaplah bersabar dan berkarma baiklah. Kalau sampun cukup, pasti akan sampai ke Medang Kemulan. Tepuk tangan dulu. Astagfirullah. Oleh karena itu ngiring semeton sareng sami, kita fokus untuk saat ini. Karena saat ini merupakan anugerah yang nyata yang bisa kita rasakan bersama. Dan karena apapun yang sudah terjadi di kehidupan masa lampau kemarin, bahkan 1 jam yang lalu pun kita tidak akan pernah mampu untuk mengulanginya kembali. Dan jangan pernah khawatir apa yang akan terjadi nanti, esok, lusa, dan akan datang. Karena waktu itu masih murni milik beliau. Apakah kita masih berada di sana? Hanya beliau lah yang tahu. Yang pasti saat ini kita berada di Pendopo Agung Jenggolo Puro Medang Kemulan. Jangan sampai tubuh dan raga saja berada di sini, tetapi pikiran dan hati kita masih kemana-mana. Kalau itu terjadi berarti kita belum mampu terima ing pandum, menerima semua anugerah beliau. Dalam kenyataan kita legowo mengucapkan syukur kepada beliau. Dengan kita mampu fokus untuk saat ini, maka kita akan mampu menjadi duta para leluhur kita. Karena tanpa disadari kita terpilih menjadi duta para leluhur kita untuk menghantarkan para leluhur kita malinggih ring gedong lingga kemulan pura penataran luhur Medang Kemulan, di mana ada beberapa prosesi yang akan kita laksanakan pada saat melaksanakan Simo Kramo untuk saat ini. Semeton sareng sami yang sangat Bunda cintai, kasih dan banggakan. Tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan hidup ini. Kemana kaki melangkah, bertemu dengan siapa, menjalankan peran apa, semuanya tersekenariokan oleh beliau, sang pemilik hidup yang sejati. Adanya pertemuan hari ini tidak lepas dari adanya pertemuan di kelahiran terdahulu. Kalau dumun kita tidak pernah bertemu, maka tidak akan pernah ada pertemuan untuk saat ini. Seperti yang disampaikan Tubiang, kenapa waktu berkomunikasi dengan Romo ada keterkaitan, seolah-olah sudah mengenal lebih lama. Secara fisik manten, kita baru dipertemukan untuk saat ini. Coba kalau kita kaji kembali ke hal yang lebih dalam, tentunya pada saat kita menatap semeton kita satu persatu, kita tidak asing satu dengan yang lainnya, merasakan sudah mengenal lebih dalam. Itulah sang jiwa. Jiwa tidak akan pernah mati walaupun raga ini terbatas oleh waktu, di mana semuanya akan kembali pada saatnya tiba. Tapi sang jiwa akan terus-menerus berulang kembali mengalami reinkarnasi atau punarbawa, tentunya sesuai dengan karma wasana kita. Semeton sareng sami, ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun para leluhur kita menantikan kembalinya putra putri cucu wayah bersatu, menyatu tanpa perbedaan yang didasari rasa kasih di dalam diri.
Oleh karena itu, mari momentum yang sangat indah ini, dalam pertemuan ini, seperti Semeton Saransami dijadikan satu di Yayasan Mahatama Giri Kusuma ini, jadikan ini sebagai wadah untuk bisa saling memberi dan menerima. Tidak ada yang merasa paling tinggi, tidak ada yang merasa paling rendah. Akan tetapi pada suatu perkumpulan tentunya harus wonten kepalanya. Kalau tidak ada kepala, bagaimana kita bisa memberikan sebuah teladan? Kalau semuanya jadi kepala, akan ada perpecahan di sana. Kepemimpinan itu akan sangat bijaksana kalau ada satu kepemimpinan yang menjadi pemimpin, menjadi pengayom, yang dipimpin pun juga nyuwun sewu, bisa menunjukkan dedikasi yang mulia sehingga keseimbangan keharmonisan ini akan terus berjalan dengan harmonis. Astengkara dengan kesadaran itu, dimanapun kita berada, kita akan selalu terima ing patuh. Nggih, Tuaji, Tubiang dan juga Semeton Saransami, sebagai ungkapan rasa syukur, bangga dan bahagia, Romo Sepuh Lanang Istri menyambut kedatangan Semeton Saransami, sebuah tembang lagu Bunda akan lantunkan. Bagi yang sudah pernah mendengar, iring kita bernyanyi bersama. Lahir Hindu, mati pun Hindu. Tersucikan dan juga tercerahkan. Om adalah sumpahku, kulantunkan di setiap jalan hidupku. Kau menyatu di
tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa lebih keras lagi? Walaupun belum siang, tidak percaya karena ini semua spiritual yang luar biasa tuh biangnya. Tentunya semangatnya luar biasa. Bisa tepuk tangan sekali lagi. Semeton sarang sami damai berbahagia hari ini. Astagfirullah, luar biasa. Ternyata begitu sederhananya. Bahagia itu tidak perlu membeli kemana-mana. Semua berada di dalam diri kita. Coba kalau sering-sering kita hening, merasakan bersinergi dengan semesta, baru saja mendengar sedikit keagungan beliau dilantunkan, semuanya bisa meneteskan air mata. Bukan karena cengeng. Begitulah jiwa kita memiliki kelembutan yang luar biasa. Walaupun terkadang tubuh ini gagah, perkasa, anggun, cantik, mempesona, tapi hati kita sebetulnya lembut, selembut sutra. Oleh karena itu, semeton sareng sami ngiring agar senantiasa kita semakin eling kepada jati diri yang sejati. Eling dari mana kita dilahirkan, untuk apa sesungguhnya kita terlahir, dan kemana setelah kelahiran ini. Di dalam 20 hurufnya aksara Jawa dalam penginjauan tahannya. Ana jaraka data sawala pada jayanya mangga padanga Hono Coroko. Ada sebuah utusan. Siapakah yang diutus? Tiada lain adalah seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan siapakah yang mengutus? Tiada lain adalah Gusti Engkang Akarya Jagat, yang tiada lain adalah Ide Sang Hyang Widiwasa. Doto Sawala, ada sebuah zat di mana kita harus mampu menerima kenyataan bahwa dalam kelahiran kita saat ini diberikan kesempatan terlahir, menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia bukanlah hal yang mudah, semeton sareng sami. Kalau karma wasana kita terdahulu, karma baik kita tidak dominan lebih besar, maka kita tidak akan mampu terlahir menjelma menjadi manusia, bisa menjadi makhluk yang lain, entah itu binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Bersyukurlah kita mampu menjelma menjadi manusia, karena menjelma menjadi manusia adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia akan mampu menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Dengan mampu berbuat kebaikan dan kebajikan, itulah keuntungannya kita menjelma menjadi manusia. Sekalipun manusia yang terlahir paling sengsara dan menderita, tetaplah bersyukur. Dengan menumbuhkan kesadaran itu, maka kita akan mampu introspeksi diri, koreksi diri, mawas diri. Kalau kita sampun sempurna, kita akan manunggal kalian Gusti Engkang Akarya Jagat. Berhubung karma kita terdahulu belum terselesaikan, terlahirlah kembali untuk saat ini. Sadari nih kan, di dalam setiap pertemuan dengan siapapun sesungguhnya manusia diberikan kesempatan, karena di dalam pertemuan itu ada sang penagih hutang karma dan sang pembayar hutang karma. Dengan kesadaran ini maka kita akan mampu berbuat kebaikan dan kebajikan di jalan dharma,
Jangan berpikir apa yang saya dapatkan, tetapi berpikirlah apa yang bisa saya berikan. Kalau kita berpikir apa yang saya bisa berikan, tentunya kita akan melatih sang diri untuk tetap mampu berbuat baik. Tetapi kalau prinsip kita apa yang saya dapatkan, tatkala kita tidak mendapat apa-apa, kita akan kecewa. Kalau sudah kecewa, kita akan sakit hati. Kalau sudah sakit hati, tumbuhlah rasa benci di dalam diri. Kalau sampun benci, tumbuhlah rasa dengki, dendam. Kalau sampun itu menyelimuti kehidupan kita, maka kita akan jauh dari jalan Dharma. Semeton sarang sama. Ada dua sifat yang sama kuatnya di dalam setiap kelahiran manusia. Podo joyonyo. Yang pertama adalah sifat-sifat keraksasaan di dalam diri manusia. Tatkala manusia tersebut senantiasa diselimuti rasa iri, dengki, sakit hati, mudah membenci, memfitnah orang lain, maka kesengsaraanlah yang akan didapatkan di dalam kehidupannya. Agar itu semua tidak berada bersama kita, mari kita lebur menjadi cinta kasih. Kita terapkan sifat-sifat kedewataan beliau. Sifat-sifat kedewataan beliau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memiliki rasa welas asih, cinta kasih ke semua makhluk. Tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kepada binatang, tumbuh-tumbuhan. Jangan kita menyakiti mereka. Setelah kita mampu sadar ke astongkara, kita tidak menyakiti semua makhluk, membantu siapapun tanpa pamrih, menolong siapapun tanpa menunda waktu, jaminan di kelahiran yang akan datang kita akan mampu terlahir kembali, menjelma menjadi manusia yang lebih sempurna. Dengan demikian astongkara, kemuliaan akan kita dapatkan. Untuk mencapai tujuan Dharma tentunya tidaklah mudah. Dharma akan tercapai dan terwujud tatkala adanya yatnya. Yatnya merupakan persembahan suci yang didasari rasa tulus ikhlas dari dalam diri kita dengan cara Nabi. Semeton sarang sami tatkala diberikan kelebihan harta dan benda, ngiring harta dan benda itu kita yatnyakan dalam bentuk Nabi dana punia. Wenten 4 jenis manusia dalam berdana punia. Yang pertama, tatkala sang diri rajin berdana punia tetapi tidak pernah mengajak dan mengingatkan orang lain untuk berdana punia, maka buah karma yang akan didapatkan di kelahiran yang akan datang terlahir kaya, tidak memiliki teman, sahabat, dan keluarga sebagai pengikutnya. Kaya untuk diri sendiri, tidak peduli temannya, nggak pernah mengingatkan orang lain untuk berdana punia. Yang penting saya mampu, saya berdana punia. Yang kedua, sang diri tidak pernah berdana punia karena menganggap semua harta dan benda yang saat ini dititipkan kepada kita, milik kita, hanya dipakai untuk kesenangan pribadi kita, lupa untuk berdana punia, mengajak orang lain berdana punia. Buah karma yang akan didapatkan di kelahiran yang akan datang terlahir miskin tetapi banyak memiliki teman, sahabat, dan keluarga sebagai pengikutnya. Yang ketiga, sang diri tidak ingat berdana punia, semua hanya dipakai untuk kesenangan sang diri, dan juga tidak peduli mengajak mengingatkan orang lain untuk berdana punia. Buah karma yang akan didapatkan di kelahiran yang akan datang terlahir miskin, tidak memiliki teman, sahabat, dan keluarga sebagai pengikutnya. Yang keempat yang luar biasa nih, sang diri rajin berdana punia dan juga mengajak mengingatkan orang lain berdana punia. Mudah loh nih mengajak orang lain berdana punia, betul?
terkadang disalahpahami, jangan-jangan dipakai sendiri, jangan-jangan disalahgunakan dan lain sebagainya. Jangan pernah takut dengan penilaian orang lain. Yang penting niat kita. Tatkala semua niat kita tujukan untuk jalan dharma, maka dharma akan melindungi kita. Sudah sang diri rajin berdana punya, sering mengajak mengingatkan orang lain berdana punya. Buah karma yang akan didapatkan di kelahiran yang akan datang, terlahir kaya raya, banyak memiliki teman, sahabat, dan keluarga sebagai pengikutnya. Sampun masuk kriteria yang mana, semeton sareng sami? Nomor 4, astongkar, jaminannya tidak kekurangan apapun kelahiran yang akan datang. Tepuk tangan. Dan yang bagi semeton belum mampu melakukan itu dengan keterbatasan materi, bisa dengan yatnya yang lain, tenaga tidak mampu pikiran, ketiganya tidak mampu senyum, dan doa pun menjadi yatnya yang luar biasa. Oleh karena itu, semeton sareng sami, rajin-rajinlah untuk tersenyum. Coba seganteng dan secantik apapun, merengut, cemberut saja terlihat cantik dan tampan? Tentunya tidak. Walaupun tidak terlalu cantik, tidak terlalu tampan, tapi sering-sering tersenyum, maka inner beauty, auranya akan terpancar cemerlang luar biasa. Seperti Tuaji, Lubian, dan semeton sareng sami yang hadir di sini. Pertahankan dan tingkatkan. Astagfirullah. Ye, semeton sareng sami, jangan sampai sudah tidak berianya materi, tenaga, pikiran, senyum, dan doa, hanya sibuk mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Tatkala itu kita lakukan, karma buruk yang akan senantiasa menjadikan diri kita menjadi manusia yang jauh dari jalan dharma, sehingga penderitaanlah yang akan kita dapatkan. Kalau kita sampun bicara spiritual, berarti kita harus mampu menjadi manusia yang sadar, Dumun. Oh, sadar lahir ke dunia bukan untuk senang-senang. Diberikan kesempatan membayar hutang-hutang karma kita terdahulu, dan diberikan kesempatan mempersiapkan karma di kelahiran yang akan datang. Setelah sampun mampu sadar, meningkatkan diri seperti yang Tubiang sampaikan tadi, menjadi lebih sabar, tidak emosional, mudah menyalahkan siapapun. Baru sakit leluhur tidak adil, para dewa tidak adil. Kebetulan merasa sakit hati sama saudara, teman, dan sahabatnya, gara-gara dia saya sakit saat ini. Gara-gara dia, tidak ada gara-gara dia. Mereka semua hanyalah perantara-perantara yang diutus, yang memiliki kehidupan ini karena karma wasana kita. Ingat sebentar, tatkala kita ingin tahu masa lalu kita, rasakan sejak dilahirkan hingga sekarang ini, apa yang kita rasakan? Banyak penderitaan atau banyak kebahagiaan, itulah cerminan masa lalu kita. Sadari itu, perbaiki diri. Dan tatkala kita ingin tahu masa depan kita, sejak dilahirkan hingga saat ini sudah mampu berbuat apa kita, itulah cerminan masa depan kita. Oleh karena itu, tingkatkanlah perbuatan-perbuatan baik agar kita terlahir kembali menjadi manusia yang lebih sempurna dari kelahiran saat ini. Semeton sareng sami, kita buka mindset kita untuk bisa lebih menghargai, menghormati siapapun yang berada bersama kita. Setelah sabar tadi, jadikanlah diri kita manusia yang senantiasa bersyukur. Diparingi sakit, matur nuwun, terima kasih Yang Widi. Sakit saya lebih ringan daripada masih banyak semeton yang sakit
di rumah sakit, bahkan kehilangan organ tubuhnya. Saya baru masuk angin sedikit saja, saya sudah banyak mengeluh betapa bersalahnya kami. Mampu introspeksi diri untuk tetap bersyukur. Tatkala ada ujian dalam kehidupan kita, jangan merasa paling menderita. Masih banyak yang lebih menderita di bawah kita. Betul? Dan tatkala kita diberikan kelebihan oleh beliau, naik pangkat, diparingi rezeki yang berlimpah, didampingi istri ataupun suami yang setia, putra-putri yang suputra suputri, sampunang sombong, karena di atas langit masih ada langit. Terapkanlah di tengah-tengah sini, kepada siapapun kita sama, karena di mata Tuhan semuanya sama. Yang membedakan adalah amal perbuatan kita. Betul? Astagfirullah, dengan demikian kita akan mampu meningkatkan kembali menjadi manusia yang ikhlas, sampunang membawa pikiran yang sampun-sampun terjadi. Sebahagia apapun yang sudah terjadi, kita terus merasa happy, bahagia, lupa diri, kita tidak kembali ke masa yang kemarin. Kalaupun pernah kita melewati rasa kecewa, sakit hati, penderitaan, sampunang di bawah hingga saat ini sudah terlewati. Keputusan hari ini menentukan masa depan kita. Oleh karena itu, lupakan yang sampun terjadi. Lupakan dalam artian yang membuat beban pikiran kita ini menderita. Bangsa kita sampun merdeka, hendaknya kita yang berada di Nusantara ini pun harus mampu memerdekakan diri. Dengan demikian kita akan mampu berdamai dengan sang diri, berdamai dengan pasangan hidup, berdamai dengan mertua, orang tua, teman, sahabat, keluarga, dan siapapun yang berada bersama kita. Baik mereka orang yang baik, baik mereka yang belum menemukan kebaikan, baik mereka yang belum benar-benar tahu jalan untuk kembali ke jalan Dharma. Sementara sarang-sarang, kalau sampun kita mengikhlaskan segala-galanya, pasrah, tetap berupaya berbuat baik, maka kita akan mampu menerapkan spirit beliau dalam laku spiritual. Disinilah kita akan hidup damai dengan siapapun. Semoga pesan Dharma yang sederhana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampunan pas lagi mendengarkan, saya sadar nanti pada saat pulang nyebrang di Gilimanuk dengan derasnya arus, ajaran Dharma yang diturunkan para leluhur hangus terbawa arus kembali ke Bali, pulang ke laptop, sia-sia perjalanan Dharma kita. Tidak nggih? Semeton sarang sami yang sangat Bunda cintai, sebelum Bunda serahkan kepada Romo Sepuh, ada satu hal lagi yang sangat penting nih kan. Kita semua diberikan kesempatan yang sama untuk menjaga kesucian tempat ibadah kita. Sudahkah semeton sarang sami pada saat masuk candi ataupun pura rela melepaskan alas kakinya? Yang sampun 100% dimanapun, baik candi ataupun pura dimanapun, angkat tangan, Bunda kasih hadiah nanti. Belum. Kembali lagi, kalau kita sampun bicara spiritual, spirit beliau harus kita terapkan. Mari kita kaji bersama. Masuk rumah saja kita rela lepas alas kaki, betul? Betul. Sementara kita siapa? Oke, sana. Sementara candi dan pura merupakan rumah Suci. kita, hanya sebutir debu dibandingkan kemahakuasaan beliau. Jangan bicara mule gitu, karena di Bali turun temurun nggak ada yang lepas alas kaki. Dana. Ajaran ini kenapa ratusan tahun, ribuan tahun tidak diajarkan kepada putra putri cucu wayangnya?
Sehingga itu dianggap hal yang benar, selalu diterapkan di mana-mana, terutama saudara-saudara kita yang ada di Bali. Kalau di Jawa 99,99% sampun mencapai kesadaran itu. Yang lebih sulit kenapa tidak mampu 100%? Pura di Lumajang nih. Karena kalau di sana nih masuk ke pura boleh pakai alas kaki, tetapi pada saat masuk pendopo dan kamar mandi harap lepas alas kaki. Kebalik nih? Iya, balik. Kalau di Bali sama. Oleh karena itu niki kenyataan realita nih. Semeton kita di Bali baik itu umat para Pinandita dan Suliki masih melekatkan alas kakinya tatkala masuk perayangan suci. Semeton sarang sama. Secara adab ketimuran Banten kita sudah melanggar etika. Hukumnya tidak hanya sekedar dosa, tetapi neraka asipatra napi dasarnya. Di dalam Bawi Sapurana 77.13 disampaikan, Sopanatku naroyastu Arahet Suryama Dira saya tinaraka kurang asipatra muana wibu. Seseorang yang memasuki candi atau pura Dewa Surya dengan memakai alas kaki, baik berupa sendal atau sepatu, maka akan diberikan hukuman di neraka Asipatra. Neraka Asipatra akan kita dapatkan tatkala kematian tiba, bukan di alam yang nyata ini. Oleh karena itu, Ampurayang, Tuaji, Tubian, miring, mari bersama-sama kita berupaya. Kalau dari yayasan ini mampu menerapkan ajaran yang paling mendasar, astongkan ajaran tertinggi pun pasti akan mampu kita raih bersama. Kalau kita bicara napak pertiwi, berarti tidak ada penghalang antara telapak kaki dengan ibu pertiwi. Ingat para leluhur kita zaman dulu, tementen yang pakai alas kaki, karena beliau bicara napak pertiwi, berarti melepaskan alas kakinya. Tanpa kita sadari pada saat kita mampu napak pertiwi, kita mampu menghubungkan antara Buana Alit dengan Buana Agung. Ibu Pertiwi pun akan memberikan anugerah berupa cakra bintang bumi yang letaknya 15 cm dari telapak kaki kita, sehingga tatkala ada energi negatif yang akan menyerang kita, maka Ibu Pertiwi akan melindungi kita. Contoh, para suci kita, para leluhur kita zaman dulu kenapa hidup sehat panjang umur? Karena dulu memang wenten alas kaki, senantiasa beliau napak pertiwi. Dengan mampu napak pertiwi, maka syaraf-syaraf yang ada di telapak kaki kita ini akan hidup, sehingga kesehatan tubuh kita akan semakin terjaga. Ajaran-ajaran adiluhung ini sudah banyak sekali ditinggalkan karena zaman modern. Tapi kalau kita laku spiritual, mari ajaran-ajaran adiluhung yang sudah diwariskan kepada kita teruskan kembali. Bisa tidak? Rela melepaskan alas kaki pada saat masuk perayangan suci beliau? Rela. Harus wonten yang dikorbankan. Nah, niki yang sering ditanyakan.
Kembali lagi semeton. Tujuan kita ke pura untuk fashion show atau untuk bakti kepada beliau. Bakti. Kalau kita ingat datang ke pura untuk bakti, jadikan diri kita diri yang rendah hati dan sederhana. Jangan gara-gara sendal kefokusan kita puja bakti kepada beliau, tidaklah konsen. Pakai manten sendal jepit 10.000 lepas di luar, mau hilang mau tidak kita nggak kepikiran. Gimana panjenengan semua rela melepaskan alas kakinya kalau sendalnya merek Has Papis, Popit, ya kan? Crocs harganya jutaan, baru nyakupkan tangan. Jangan-jangan sendal saya hilang. Fokus ngapain? Dan mungkin fokus lebih mulia lagi kalau pakai alas kaki tinggalkan di bus atau mungkin di mobil. Kembali lagi napak pertiwi, jangan khawatir, cantik dan tampannya tidak akan pernah berkurang pada saat masuk perayangan suci beliau tidak pakai alas kaki, justru sebaliknya. Buktikan kan? Bayangkan kita membuat tempat ibadah dengan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, materi, bahkan nyawa kita pertaruhkan untuk membuat tempat suci, betul? Kalau semeton lahir di Bali memeluk agama Hindu tanpa syarat, coba di Jawa bertahan Hindu saja harus keluar masuk penjara. Tidak semudah itu, apalagi mendirikan tempat ibadah kalau tidak di backup oleh Yon Sewu yang angkatan-angkatan. Tidak mudah di Jawa mendirikan tempat ibadah. Setelah sudah ada tempat ibadah dingetek linggih supaya suci, semeton mengotori perayangan suci kita. Simbol sendal itu adalah kekotoran yang kita bawa ke sana, cuntake yang luar biasa. Kalau terus itu kita lakukan, bagaimana pura itu memiliki taksu energi yang kuat. Betul sementara? Sadar nih kan? Tapi kenapa kita lupa untuk melepaskannya? Oleh karena itu, monggo mulai sekarang, mulai dari dalam diri kita, masuk merajan, lepaskanlah alas kaki. Nanti ini terutama para pinandita yang punya tugas berat, yang memiliki tugas berat, para pinandita menjadi pionir. Kalau sulit menyampaikan kepada umat banyak, kadang di debat dan lain sebagainya, miring, kasih tulisan mantra di pintu masuk, harap lepas alas kaki, pemangku duluan yang melepas di sana. Bunda yakin banyak yang akan ikut nanti ke dalam, tetapi harus juga mampu menjelaskan secara yang mendasar tadi. Sehingga kalau semua sadar seperti itu, pura-pura kita dimanapun berada akan memiliki energi, kekuatan yang luar biasa. Kemudian semeton sarang sami, pada saat masuk perayangan suci, tatkala manggala upakara nguncar mantra menyampaikan doa kita, ngiring kita disiplin untuk tidak berbicara selain mereka yang melantunkan kidung-kidung suci. Kesempatan kita datang ke pura diibaratkan kita HP dari rumah dayanya 30%, masuk perayangan suci kita benar-benar hening, menyatu dengan beliau, pulang dari pura dayanya akan mampu mencapai 100%. Jangan sampai datang ke pura dayanya dari rumah 30% yang harusnya dicas di sana, sibuk bercerita, selfie-selfie pada saat manggala upakara nguncar mantra. Di saat mendapatkan anugerah kita tidak fokus. Nah, daya baterai yang dari rumah 30% pulang dari pura bisa lobet bahkan mati total. Sia-sialah perjalanan dharma kita. Oleh karena itu, miring para pinandita yang memiliki tugas besar ini, sebelum sembahyang sampaikan kepada umat, miring umat sarang sami kita fokus untuk puja. Kalau masih banyak yang cerita, sampunang dipimpin. Kenapa?
Karena yang menanggung dosa terbesar adalah Manggala Upakara. Karena Nabi sudah nedunkan beliau yang memiliki kehidupan, menedunkan beliau para dewa leluhur kita tidak menghormati keberadaan beliau, sira yang akan berdosa nanti. Baik Pinandita dan juga umat akan menanggung dosanya. Oleh karena itu kedisiplinan ini sangatlah penting. Jangan sampai kita hanya sibuk yang kita persembahkan saja, tetapi kesadaran di dalam dirinya ini nyun sewu, masih belum mampu untuk menerapkan. Astungkara, mudah-mudahan kita akan bersama-sama lebih meningkatkan dharma bakti kita dengan cara membuka wawasan cakrawala kita lebih luas. Dan tatkala kita melayani umat, siapapun tidak boleh membedakan, apalagi blok sana, blok sini, tendados. Kalau sudah mampu kita berbicara spiritual, mari kita mengasihi mencintai siapapun. Sehingga Astungkara kita akan membawa kedamaian untuk siapapun yang membutuhkan kita. J. Nigemanten yang bisa Bunda Sepuh sampaikan sebelum Bunda serahkan kepada Romo Sepuh atau Tuaji menambahkan ngiring sama-sama kita hening sejenak, kita memuja kebesaran orang tua kita sebagai simbol ayah dan ibu beliau yang Semariani Semaya dan juga Maha Ibu Kanjeng Ratu Samudra. Kita hening, kembali kita bayangkan kedua orang tua kita sebagai Tuhan yang nyata dalam hidup ini. Melalui kedua orang tualah kita terlahir ke dunia ini. Ibunda, 9 bulan 10 hari kami berada di rahim kandungan. Dengan cucuran air mata, keringat, darah, bahkan nyawa Engkau pertaruhkan dirimu untuk kelahiran kami ke dunia ini. Kami tak akan pernah mampu untuk membalas semua budi baik-Mu. Hari ini atas restu dan pangestu-Mu, Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara kami untuk menghaturkan sungkem dan bakti kepangkuan. Terimalah sungkem dan bakti kami, Ayahanda dan juga Ibunda. Rasakan dari relung hati terdalam pelukan dan belian cinta kasih kedua orang tua kita, dan rasakan anugerah beliau. Duh putraku kang winarana tetongane ibu iki mugi Gusti paring restu rahmat ingkang luhur sira lan Sang Hyang Widiwasa dadi ageming aji. Wahai putra
putra putri cucu wayahmu yang baik dan rupawan. Dengarkanlah nasihat ibu. Ingatlah dari mana engkau dilahirkan dan kemana harus berpulang. Ingat alam keabadian jauh lebih lama daripada alam yang nyata ini. Eling, eling, eling dan waspadalah. Om Siddhastu Tanastu Swaha. Ye Astonghara. Ending dari kehidupan ini, semakin bertambahnya usia bukan semakin panjang umur kita, kematian akan tiba menjemput kita. Monggo bodoh. Tatkala sang jiwa melepaskan raga, sehebat apapun diri kita, raga yang sudah ditinggalkan oleh sang jiwa menjadi batang, tidak ada satu orang pun yang akan memperebutkan. Sombongkah kita setinggi langit? Kita tidak hidup di langit. Telapak kaki kita masih memijakkan di bumi pertiwi. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita diri yang rendah hati dan sederhana, serendah ibu pertiwi. Kalau sampun serendah ibu pertiwi, maka tidak akan mampu satu orang pun akan merendahkan kita. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur suksma, tentunya Bunda Sepuh bukan manusia yang sempurna. Tatkala menjadi wadah menyampaikan ajaran Dharma kepada semeton sareng sami, membuat tidak berkenan di hati. Dari lubuk hati terdalam, Bunda memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Matur suksma, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selanjutnya, Bunda serahkan kepada Romo Sepuh untuk menyampaikan sejarah singkat Pura Medan Kemulan. Semua Romo Spistri sebelumnya Romo menyampaikan satu haji tubian muslah waktu dan nanti kita pas di hati kita. Nah, kira-kira Romo dikasih waktu sebut jam berapa itu aja. Nah, di pembicaraan kita tubian dikasih waktu 3 sampai 4 jam. 3 jam aja. Sekarang Ibu tubian nyampe jam berapa sampai jam berapa Romo dikasih waktu mengkondisikan nantinya. Dan miruna taksu beliau biar tidak ada yang cepet-cepetan. Nanti sekarang jam berapa nih? Intinya setengah 1. Betul, saya Romo minta waktu sampai jam berapa, Romo kasih waktu setengah 3. Ya, setengah 3 sudah selesai, langsung pamit. Ya, termasuk sembahyang dengan mengalir utama. Ya, nanti setengah 3 kita pamit gaji. Nanti sembahyang udah habis setengah 3. Sehingga Romo bisa ngepaskan waktu. Setuju ya? Nah, berarti biar semua berjalan dengan baik dan lancar. Romo akan menyampaikan titik sejarah sesingkat-singkatnya. Tadi itu haji sudah Romo sampaikan sedikit background dari Pak Purendang Kemulan. Nanti bisa di kopi dan disampaikan lebih lanjut. Pura Penakan Luhur Undangan terletak di dusun terpencil namanya Dusun Buku, Desa Murunduluku, Kecamatan Uringin Anom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pura ini ada sejak tahun 1980. Dulu pura namanya bukan Medang Kemulan tapi Setia Dharma Bakti. Umatnya cukup besar, 75 kakak. Tahun 1980-an jiwanya hampir 300 jiwa. Ini cukup besar, satu desa ini. Tapi seiring waktu, awal Oktober 2010, Romo mendapatkan informasi dari majelis maupun umat yang ada di sini bahwa pura ini mau dibongkar pada waktu itu karena kehabisan umat. Nah, setelah itu Romo datang ke tempat ini awal Oktober 2010 untuk mengecek keberadaannya. Ternyata memang memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Umatnya habis, hanya tersisa tinggal 7 kakak dari 75 kakak. Yang kedua, umatnya sudah bertahun-tahun tidak pernah sembahyang sampai puranya ditumbuhi lalang. Yang ketiga, kita sendiri tidak punya bukti kepemilikan tanah, sehingga ahli warisnya namanya Haji Sukir
pura ini harus dibongkar pada waktu itu, jadi sengketa cukup lama. Nah, bila kondisi pura ini dan Romo datang ke sini hanya punya dua niat. Yang pertama, pura ini jangan sampai dibongkar, umatnya dijukakan jangan sampai habis. Niat awalnya seperti itu. Dan selesai urusannya, Romo kembali ke barat. Dia ke barat melanjutkan kedinasan segala bentuknya seperti perwira-perwira yang lainnya. Tapi pada waktu Romo Madep Yuning 26 Oktober 2010 kepada Borekso di tempat ini, sila Romo mendapatkan sabda beliau pertama kali. Begitu sabda beliau Romo dapatkan pada tanggal 26 Oktober 2010. Nira ribuan tahun dan wenten genah ring bercepade ring tanah Jawi, makin nira melinggir bercepade ring tanah Jawi medang kemulan. Nah, karena Romo asli dari Bali, tidak asing namanya kemulan. Di samping itu juga bersama dia sabda beliau turun, terjadilah Gunung Merapi meletus dengan hebatnya, yaitu zamannya Mbah Marijal. Dan mungkin Romo bisa ngepaskan datang ke sini sama meletusnya Gunung Merapi. Nah, menjadi ciri yang luar biasa yang menjadi keyakinan Romo untuk melangkah lebih depan itu. Apa kata Medang? Medang adalah peradaban abad 1 Masehi dari Salaka Negara, Kutai sampai ke Mataram Gunung. Nah, pada kejadian terjadinya Gunung Merapi menurut hebatnya, dibawalah istilah peradaban ini sama Empu Sendok ke tanah Jawa Timur. Baru lahir Singosari, Kediri, Mojopahit. Empu Sendok yang pertama kali menjadi titah raja yang ada di tanah Jawa Timur. Nah, barulah kisahnya kata Medang itu. Medang itu sudah peradaban. Sedangkan kemulan. Nah, kemulan ini di Bali kita tidak asing mendengarnya. Apalagi Romo lahir di Bali. Kita semua punya namanya Rong Telu, punya namanya kemulan. Betul nggak? Yakinkah kepada kemulan? Pahamkah isi kemulan? Napi dasar kemulan, napi sifat kemulan. Kenapa kita meyakini Rong Telu? Kenapa narong pitu? Bapak ibu menyatu kepada guru. Sifat-sifat yang Brahmana Wisnu Iswara. Sampai saat ini di Bali habis kita ngapain akan dilirikan namanya kemulan. Tapi sepanjang Ki Romo ada di Medang Kemulan, Romo tanya setiap umat, tapi tengerti nabi dasar kemulan. Kita meyakini sesuatu, tapi saya ngerti, kita yakini. Kemulan di Bali maknanya bias sekali, berbagai macam sesuai dengan selera, sesuai dengan keluarganya, sesuai dengan terahnya. Itu berbeda-beda. Sampai kapan kita akan seperti ini? Sesungguhnya kita patut bersyukur sebenarnya. Kita punya namanya kemulan. Hampir semua keyakinan agama percaya dengan kemulan. Cuma Hindulah yang satu-satunya mampu menyatakan simbol-simbol ini dengan terang nyata bentuk fisiknya. Tapi agama lain tidak. Coba orang mau tanya mungkin, mana kehidupan di dunia ini tidak percaya dengan kelahiran? Mana di kehidupan semesta tidak percaya dengan kehidupan? Mana tidak percaya sama kematian? Nabi namanya. Ya kemulan. Dan kita sudah punya ajeng dari seorang Bagawan Dan namanya Pukul 2. Beliau tidak serta merta lainnya Rong Telu tidak, tapi dasarnya beliau kita meyakini punya merajan lahirnya namanya Rong Telu. Sebelum Rong Telu ada Rong Duwu, ada Rong Siki. Kita di Bali berkian desa kalau Padre, desa mau cari. Hampir semua merajan berbeda kedudukannya. Tapi si ngerti merajannya. Anak-anak ini Buddha tentang paham kemulan. Makin perdamaannya digede-gedein.
Wit asal usul kita lilang. Padahal kawitan itu bukan pedarman, kawitan itu kemulan. Kita lahir dari kemulan, kembali pun ke kemulan. Benahi dumun sangka kemulannya, mahare sanghar lain, mahare tempat lain. Jangan hanya minta sesuatu baru yang kemulan. Setelah mati lagi di kemulan. Masa hidup kemulan rayot depine. Gede ilmunya, gede pipisnya, dua ya, kuasa ya, orang suci ya. Tapi sama kemulannya tening, kita sedang di ambang batas. Kita di masa transisi. Ini iuran ring pedarman berapa juta pun ngiring, non. Yang disangka odalan gede meyegan aja kamu puih meyegan nyamu sangkai dulu ngai sangka win udah sekali ini sekali dicampur aduk. Begitu hebatnya orang kali ini, saking pinternya orang, hebatnya orang jika bakal ditinggalkan. Menangislah leluhur kita ini. Liu mengundang putih, liu anak dua. Ini mendasar musafirnya. Kepura-pura cob lalene. Merajan tampe senatur ini. Lah kamar suci di pedara pada kali merajan satu. Inilah ambang batas kehancuran kita nanti. Rumus yang menangis di sini, melihat kegelapan, hitam, segala bentuk. Gimana Romo bisa menyampaikan? Romo serba keterbatasan, tidak mampu menyampaikan di zaman kali, kalah dengan anak duduk. Melainkan Romo sangat ipis, sangat kekuasaan, sangat apa di balik. Yang kita nyampaikan cara menyampaikan, boleh juga disudut. Coba renungkan diri kita masing-masing ini. Ingat dari mana kita lahir, kemana kita harus kembali. Seorang Bhagawan dan Bukudon sudah buat konsep yang begitu luar biasa, menyatukan semua sekte yang ada menjadi tiga, sehingga lahirlah persamuan tiga. Dari sini lahirlah kekayaan tiga, hingga dasar kita lahirnya orang dulu di merajaan kita masing-masing. Apalagi ada perbedaan ampun. Nanti yang nikah nyerot tentados ke kamu sira yang tentados kan. Dasar hukumnya dari mana? Ngerti nggak kemulan? Sira yang melindungi kita masih bermanusia. Udah hebat mau milah-milah urusannya sekali tentados. Termasuk ibu-ibu biar nggak makin tentados ninggalan sangga baca. Kenapa tentados nilai sangat bajang setelah meninggal kembali ke sangat bajang, bukan di sangat suami? Biar nggak mungkin. Waktu kita menikah itu ada sifatnya matur piuni, matur pekiling, memamitkan suwadamu sekali, sampun mengabdi kepada keluarga suami. Karena kita hukum karma Pancasila berlaku reinkarnasi, hukum karma. Karena sifatnya kemulan seorang Bhagawan dan Pukuduran itu sifatnya menyatukan. Di mana aku lahir, di sinilah aku kembali. Inilah dasar kemulan sebenarnya. Di mana aku, makanya kekayaan, pengetahuan tidak bisa merubah cikal bakal. Walaupun sangat bambu, walaupun dia kaya rembuat sangat perak, sifatnya penghayatan. Dan sangat bambulah cikal bakal kembali roh kita. Jangan hebat itu jadi manusia, enak meninggalkan ke orang tua, jangan dulu, dosa sekali. Nah, Romonya mengingat manten, ya tidak melupakan sangat bajang. Kenapa harus kembali ke sangat bajang? Ya ide nasi pekan yang datang dari sangat bajang. Orang ide nasi turun ke mercepade sedang mempertanggungjawabkan kamu besar lahir sampai mati. Makanya sang roh ini tidak bisa memilih lahir di mana, mati pun tidak mau bisa memilih mati kayak apa. Inilah tanggung jawab kamu besar di kehidupan yang lalu.
Kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki di kehidupan yang akan datang. Makanya marilah kita berbuat kebajikan pada kesempatan ini. Kalau kita mengalami selesai maturan, kok susah terus tepuknya. Selesai jemur, cinten, membantu orang. Kenapa ujian terus datang? Sedikit-sedikit nyalakan ide berdarah, sedikit-sedikit menyalahkan kelahiran. Paham nggak kita lahir sudah punya logistik masing-masing. Semenjak kita dilahirkan, logistik kita sudah penuh dikasih lahir sampai mati. Dan jatuh lagi memohon berlebihan. Itu hak yang kita udah dikasih sejak lahir. Nah, gunakan logistik ini untuk berkarma yang baik, biar nanti di kehidupan yang akan datang logistik kita lebih banyak lagi dikasih sama dia. Itu pun itu adalah hak kita. Ya, sehingga jangan sampai terus kita tuh enak salah kelahiran mau bayu terus. Oh, ini bersihkan makin. Oh, balik sumpah mangku. Tidak ada semesta yang negatif dan menten leluhur menyakiti dan menten pertiwi kotor. Semuanya diri manusia itu sendiri. Harus sadar lahir di manusia itu. Harus eling sama kemulan. Ilah harus mengingatkan ibu-ibu makin. Ya deh, sangat baca, yang dekat sangat bacanya selesai, aturan sangat baca. Sehingga ada pejatinya, aku panglima, yang penting nampak berdiri. Nah, kalaupun makin dirikan di sang suami, itu pun tidak salah, dibenarkan. Kenapa dibenarkan istri dengan di sang suami? Karena pengabdian seorang istri. Tapi dibenarkan secara sekali dibenarkan kewajiban suami melingkupi dengan suami. Tapi sesungguhnya roh ini kembali ke sahabatnya. Itu yang saya sampaikan tentang kemulan. Karena dasar rungkul adalah medang kemulan. Nah, kenapa Romo bilang medang kemulan? Kenapa pura medang kemulan bukan ditemukan situs candi? Nah, kalau kita bicara candi situs, kalau ditemukan tidak akan bisa sebagai pura, dijadikan cagar budaya. Kalau sudah cagar budaya dengan tempat pariwisata, kesuciannya tidak bisa kita jaga. Maka lahirlah medang gamelan di dusun Buku Cisakumat dengan 7 kan. 7 berarti pitulung untuk mencapai suatu tujuan. Nama pura dulu setia dharma bakti. Dengan kesetiaan bakti dan dharma, lahirlah medang gamelan di dusun Buku. Buku adalah tempat ilmu pengetahuan. Desanya Mondoluku, Mondolo berarti Mandala, ku berarti aku, Mandalaku di sini. Kecamatannya Beringin Anom, Beringin berarti pengayoman, Anom berarti muda, akan terjadi pengayoman baru di sini. Kabupaten Gresik terjadi pengersikan, penyucian, pembersihan. Apa buktinya? Ada buktinya terjadi pengersikan enggak? Medang gamelan ini. Pada waktu medang gamelan ngentek lagi purnama kaulu 14 Februari 2014 kami ngentek lagi. Apa yang terjadi? Gunung Kelut meletus. Gunung Kelut meletus, tempatnya di Kediri. Besok kami ngentek lagi puri ini sudah putih semuanya abunya Gunung Kelut. Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa kena abunya Gunung Kelut. Itulah menyomil Bali, Jawa, Dwiva dengan abunya Gunung Kelut. Seorang Bhagawan dan Buddha turun. Aku bahagia, aku damai, altarku sudah ada. Buddha sabdanya sang Bhagawan dan Buddha. Bukan beliau melinggi menjadi moksa di Siliyukti. Siliyukti penghormatan, sifatnya menghormati. Empu Kudran sudah punya jasa besar terhadap keberadaan Hindu yang ada di Bali. Tapi sesungguhnya beliau kembali ke medang gamelan. Hanya di zaman sekarang pura satu-satunya tempat suci. Makanya ada 2 alur. Pertama ada peradaban sama linggihnya leluhur namanya kemulan. Coba dibayangin. Dan kalau peradaban wenten linggih leluhur dan wenten imbang nggak?
linggihnya lurah terhadap di sini di linggih kan. Begitulah Kemulan sama Medang ini menyatu jadi satu, sehingga yang di linggihan sini bukan Hindu mati, semua roh yang asal usul dari Nusantara, Islam, Kristen, Buddha, Konghucu semua ada di Medang Kemulan. Makanya puranya 6 hari sekarang ini 2,5 hektar, bayangin. Cuma jumlah umat 7 kan bisa membangun pura 2,5 hektar. Pak Romo bukan siapa-siapa, kalau bukan dari luar, jalannya dulu 3 meter jadi 8 meter makin demikian. Lah kehebatan leluhur untuk bertayangan. Maka kalau punya dana bisa masih bebas kan 50 hektar bisa dibawa kosong. Inilah hebatnya leluhur, tempatnya daerah santri di sini. Mampu itu. Adalah cikal bakal lainnya. Apa yang terjadi pada waktu ngetek gigi? Kami ngetek gigi cuma menghabiskan dana 5 juta. Ya, kami dicemooh, dibully habis-habisan, tidak sesuai pakem, tidak sesuai roster ronter. Kami di Astungkara Tuhan merestui lahirnya Medang Kemulan. Medanglah terhadapan Kemulan adalah rezekinya para leluhur. Jika menjadi cikal bakalnya lainnya pura penanggalan luhur Medang Kemulan. Sehingga puncak acara tertinggi hujan sama abu turun jadi satu selama 10 menit. 10 dasa aksaranya, Brahma gunungnya, Wisnu hujannya, Siwa wibutinya, merestui tertingginya Medang Kemulan. Dasar sastra Medang Kemulan alam dan bisa ditipu-tipu. Kalau dasar sastra masih manusia yang membuat. Yakin mana? Manusia membuat atau alam yang mengukir? Alam. Karena bisa loh menipu, buktinya ada videonya, ada Gunung Kelun, Gunung Merapi, pas videonya ada lengkap semua. Mana Romo bisa nipu-nipu? Masih ada orang bilang, nah, ada semua sastra, biar aja ya. Menang. Tujuan Romo adalah setiap hari memuliakan leluhur. Makanya sementara saya memang dipanggil, ya tujuannya untuk memuliakan leluhur itu. Jadi sebenarnya itu yang bisa Romo sampaikan. Nanti kalau ada waktunya ini masih jangan kayak nanti saya ini kan kita lunas makan dulu udah siang ya, baru melukat masuk supaya ke Mandala Utama. Ya, ada berapa desa ini, ada 7 mandala, ada Mandala Utama, ada di Utama, Nusantara, Pakundan, Panguripan, sama Lesiwa. Ada 55 pelinggi di sini. Cukup banyak besar tingginya ya. Kemarin Purnama Kaulu kita udahan. Yang kedua, jangan sampai pesan Romo, mari kita hormati tatanan adat tradisi yang ada, namun proses harus dihormati. Ya, intinya bebantan itu sifatnya estetika benar, tapi hubungan kita jadi sekali adalah amalan kita. Sang suratmu yang menyurat atma kita berbicara. Tak pernah nanya siapa pemuputnya, nabi Bantennya, tidak pernah nanya. Kamu kaya, kamu miskin, tidak nanya. Yang dia apa yang harus dia berbuat. Makanya jangan punya dasar sastra dengan Banten ini bisa menyelesaikan, tidak bisa. Ya, sering kita menghadapi di tujuannya sama tapi beda kendaraan. Ada naik sepeda, ada naik Ferrari, ada naik helikopter, betul nggak? Itu tujuannya sama, ada niste, ada madya, ada utama. Kira-kira bener nggak ya itu? Itulah semacam terjebak pikirannya. Tidak benar sama sekali. Jangan umat ditipu-tipu lagi lah, kasihan umatnya. Bukan masalah kendaraannya, bukan masalah bantennya, jalannya yang baik. Walaupun sepeda gayung jalannya mulus duluan nyampi dan naik Ferrari, kalau jembatan putus. Betul nggak kira? Banten semacam Pulau Jembat pembangkit Bantennya, keamalan orang bagus tak nyampe Banten itu. Walaupun semacam orang nak punya sekundung bunga, ini nyampe. Jangan terjebak kata-kata urusan lihatnya. Tidak ada niscaya madi utama.
Ini yang mengklasifikasikan ya biar istimewa utama ya salah besar juga, tendados. Kenapa tendados? Karena persembahan itu adalah yang terbaik, yadda yang sangat suci. Bagaimana persembahan terbaik sesuai kemampuan dengan hati tulus ikhlas. Siapa yang bisa berbakti setiap orang? Tidak bisa. Persembahan terbaik. Bukan terbaik maksudnya bantuan yang berlebihan, bukan itu. Sesuai kemampuannya pribadi masing-masing. Tidak ada semua persembahan itu utama baik sekuntum bunga bulu gembal itu utama, tidak ada itu. Kalau kita menggunakan materialistik sudah salah jalannya. Nah kalau perusahaan apa? Kalau ukuran jadi tidak boleh digunakan materialistik, tapi dengan rasa hati yang tulus ikhlas. Itulah berbaik namanya. Nah itu yang Romo sampaikan, kita sering terjebak dengan kata-kata. Jangan terjebak kasar, jangan sampai orang tidak punya minder, jangan sampai orang tidak mampu tuh tidak percaya sama Banten, tidak pede. Sekarang Romo bertanya, para wiku suri itu punya SIM banyak nggak? SIM C punya, A punya, B1 punya, B2 sampai SIM tank, SIM helikopter, suri itu punya. Betul? Sehingga dia punya kewajiban untuk membantu umat dari nyaku panglima sampai perlu kembang punya kewajiban. Jangan sampai sesaat ini dibuat hanya untuk tingkatan Banten baru sudah ngumpul. Dan melanggar aturan itu sesanya harus dirubah kali ini. Biar umat-umat yang tidak punya di Bali ada meraja di Bali, cuma 7 kakak kerja sehari hanya nyuwun pasir, betul nggak? Sehari cuma dapat 50.000. Ingin dia meraja di bubur sama Sulinggi karena kemampuan tidak punya, tidak berani orang Sulinggi. Coba ngenes hati kita. Teruskan mantan seperti itu. Ingat sabda beliau, Jawa Barat sudah selesai, Jawa Tengah, Mataram selesai, Mojopahit selesai, tinggal Bali saja. Jangan sampai 5 generasi Bali terlentang. Jangan mulai kesalahan lagi para leluhur kita ini. Teruskanlah berdebat, teruskanlah segala bentuknya, tidak ada umat-umat yang tidak punya. Di mata Tuhan kita semua sama. Si kaya si miskin, ya sampai hanya si kaya aja yang dikedudukan di Tuhan hebat kali. Itu yang tidak punya nabi dari kedudukan. Tolong jelaskan kepada semua orang para suci di Bali. Jelaskan biar nanti orang miskin itu tidak punya nanti pede saya itu di mata Tuhan sama saya punya. Karma yang menentukan. Tolong jelaskan itu dulu, jangan menjelaskan yang lain dulu. Baik, ini mantan yang Romo sampaikan, di Bendang Mulan, nanti istilah mandala utama, suci tidak boleh pakai Arab. Di sini segan tetap hanya pakai tertulisan biji. Kami tidak pernah mengurang Buddha masuk untuk dilarang, Buddha masuk untuk suci. Romo larang keras Buddha tidak boleh masuk untuk suci. Undang paling undang, ya. Karena tempat ini sudah tertinggi, sudah disucikan Buddha menjadi dewa, yang tidak suci menjadi suci. Ngapain undang Buddha masih ke tempat lagi nyomil? Yang kita siomnya itu ibu berdiri, bopo angkasa ibu berdiri di tempat suci. Kalau Buddha di luar tempat suci, makanya kalau ada cawunya di luar, tidak boleh taruh di dalam sini. Kalau sudah puring dengan tegli, dia yang belum mau boleh, karena sedang proses mensinkronkan secara istidewatil serta padaru untuk menjadi tempat ini. Tidak ada sebel tuntakan tempat ini. Silakan semeton sembahyang. Itu Romo yang tahu penting sekali. Tapi kalau ragu-ragu jangan, ya, karena Romo tidak boleh melarang orang sembahyang, yang penting hatinya tulus ikhlas. Itu hubungan batin sama beliaunya, bukan fisiknya. Kalau bicara fisik, manusia semua kotor, pakaian pun kok dari kamar mandi, celana, apa semuanya pada kotor. Tolong hatinya bersihkan. Ini yang menjamin. Romo yang menjamin ini sekalinya. Setuju? Dan sampai jauh-jauh dari Bali niat sembahyang, di dalam ada keluarga meninggal, kesempatan mendoakan ibu. Terus ibu-ibu berhalangan apa semua, silakan sembahyang, ada alatnya untuk menutup. Yang penting dan cemar dan nyatur ke berdiri. Yang melukat dan dos, melukat basah tidak boleh. Ya. Kalau sudah sembahyang boleh, yang penting kita netes ke berdiri. Astu? Romo harus tanggung jawab. Itu yang Romo sampaikan. Tidak boleh membedakan umat. Ya, saya mungkin Romo sampaikan tentang
Guru Mendang Kemulan, biar semua untuk waktunya 2:30 sudah selesai, sudah mau pamit ya. Setuju ya? Kamu komitmen lo ya, biar nanti enak semuanya. Yang terakhir kita akan mendoakan leluhur. Ini tujuan utama kenapa ada tempat ini namanya presbiter namanya ya, presbiter namanya. Kita akan memuliakan leluhur sini seperti apa yang disampaikan pengabdian Tua Haji selama ini. Leluhur bangga ya, dan leluhur di Bali nyarengin semua makin ini sebagai dudanya melihat gerong gurunya Mendang Kemulan. Pertama kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya. Lagu ini perlu dinyanyikan, kenapa? Walaupun kelihatan simpel tapi kita belum mampu melaksanakannya. Betul? Berjanji, berbakti, mengabdi, jiwa raga pun kita persembahkan untuk bangsa ini tak kali dibutuhkan, dipanggil sama Ibu Pertiwi. Setuju? Yang kedua, lagu Bagimu Leluhur. Dan tak omong-omong depan beliau kita berjanji, bersaksi kepada Agni. Ayo kita berjanji pada leluhur ya. Ayo kita berbakti dan mengabdi ke leluhur ya. Semua leluhur kita ada tempat yang terbaik. Kita ini utang baik sama leluhur, nggak mampu membayarnya. Doa yang terus kita astagfirullah, leluhur luar biasa kita. Yang ketiga, setelah leluhur semua tahun sama-sama dikasih kesempatan untuk memberikan bekal para leluhur ini secara pribadi masing-masing dengan kemampuan kita masing-masing. Ya beliau di tengah jalan ada bekalnya beliau. Kalau tidak punya bekal cukup apa tangan mantan ya, yang penting hatinya itu ikhlas. Setuju? Yaitu dikasih dupa satu-satu nanti. Dan kasih dupa satu-satu, kita akan tinggikan beliau ke ruang yang Mendang Kemulan. Nah setelah itu dupa akan diambil, akan dilinggikan ke yang Ismoyo di tempat yang Semar. Kenapa Ismoyo berdari guru yang Nusantara? Iswara di sini. Ismoyo lah Iswara di sini. Setelah itu baru roh ini bisa masuk ke ruang Mendang Masuk. Nah, dari Sumatera sudah punya pahala yang luar biasa, sudah mampu membelikan leluhurnya di sini. Nanti orang tua yang telah mendahului kita, keluarga terdekat telah meninggal akan datang ke saking juga. Dia akan tersenyum melihat yang ada di sini bisa mendoakan dia juga. Nanti bisa dibuktikan nantinya dengan hati yang tulus ikhlas. Pertama kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang dipimpin sama Romo Supistri. Bagimu Leluhur Romo Sepulangna. Miring semeton sarang sami, kita bangkitkan jiwa nasionalisme yang ada di dalam diri kita. Jadi dharma bakti kita tidak hanya kepada agama saja, akan tetapi kepada bangsa dan negara juga sangat dibutuhkan. Karena tatkala bangsa dan negara ini dalam kondisi tidak aman, tentunya kita semua pun tidak akan pernah mampu merasakan ketenangan dan kedamaian. Sami hafal lagu Bagimu Negeri? Berjanji, berbakti, mengabdi, jiwa raga. Ini murni tuntunan para leluhur kita agar senantiasa kita iling dan bakti kepada Ibu Pertiwi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Bersama-sama. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami.
apakah kita mampu demikian? Sehebat apapun belum mampu 100% melakukan apa yang kita ucapkan walaupun sangat sederhana. Tetapi hari ini atas restu Brahman, para dewa dan leluhur, kita diberikan kesempatan mengungkapkan sebuah janji di mana kita akan berbakti, mengabdi, jiwa raga pun kita akan persembahkan untuk Ibu Pertiwi. Selanjutnya sebagai wujud bakti kita kepada para leluhur kita, ngiring kita akan bernyanyi kembali lagu Bagimu Leluhur dirangkai dengan doa leluhur sebelum melinggikan para leluhur. Iring pejamkan mata kita, satukan sabda bayu hidup kita. Mari kita renungkan bersama-sama betapa besar pengorbanan orang tua kita, para pendahulu kita, para leluhur kita. Bagi orang tua, bagi seorang bapak, pergi pagi pulang malam, bahkan tidak pulang berbulan-bulan hanya untuk mencari sesuap nasi untuk putra-putri. Bagi seorang ibu, 9 bulan 10 hari kita ada dalam kandungannya, nyawa pun dikorbankan hanya untuk melahirkan kita. Para pendahulu kita, para leluhur kita, baik di zaman kemarin, baik di zaman kerajaan, nyawa mereka korbankan hanya untuk memerdekakan bangsa ini. Kita tidak akan pernah mungkin bisa membalas budi baiknya. Mari kita bernyanyi dan berdoa untuk para leluhur kita. Padamu leluhur kami berjanji, padamu leluhur kami berbakti, padamu leluhur kami mengabdi, bagimu leluhur jiwa raga kami. Tetap hening, ya Brahman, terimalah sembah kami dia pada ketulusan, keikhlasan, kemurnian. Hanya kepadamu lah tertuju puja-puji kami ya Brahman, ya Brahman. Ampunilah segala kesalahan kami, baik segala bentuk pikiran, perkataan maupun perbuatan. Hanya kepadamu lah kami mohon pengampunan ya Brahman, ya Brahman. Ampunilah segala kesalahan leluhur kami yang ada di Nusantara ini. Semoga leluhur kami yang ada di Nusantara ini mendapatkan kemuliaan, kesucian, kesejahteraan dan kebahagiaan di alam sana ya Brahman. Ya Brahman, semoga leluhur kami yang ada di Nusantara ini bisa menyadar kau ya Brahman untuk mencapai moksha sesuai karmanya. Om Bopo Ismoyo, Om Ibu Kanjeng Ratu Samudro, tuntunlah, terimalah linggi ke para leluhur Nusantara, ring kedong, lingga kemulan, pura penata luhur medang kamulan. Ya Brahman, kami sadar, kami yakin, kami semua yang duduk bersila bersimpuh di hadapanmu juga akan kembali kepadamu ya Brahman. Semoga anak cucu kami juga mendoakan kami seperti apa yang kami doakan kepadamu. Ya Brahman, terimalah doa kami, terimalah doa kami, terimalah doa kami. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai atas kehendakmu. Ya sampun. Jadi setelah ini kita minta calang satu.
Kalau pada nanti tengah semua menentukan sistem macet dari bulan ini ya supaya malam mungkin biasanya menentukan sana dari TTBG kalau dan lukas habis itu main malam pas jam 3 pamit juga. Tinggi.